Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fenty Mutmainah dengan NIM 1262042010046 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan sistem bilangan, konsep aljabar, dan yang terakhir adalah konsep geometri. Konsep dan sistem bilangan. A. Angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numerum Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa, yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. B. Bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Al-Qolasadi, orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Khasi, Miftah al-Hisab. Ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme tahun 1585. C. Bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. D. Bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Dedekind dalam bukunya Statistik and the Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. E. Logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapairesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan John Burki. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya, bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burki menggunakan pendekatan geometris. Henry Briggs mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang. Briggs juga yang memulai menggunakan istilah mantisa dan karakteristik. F. Segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Jia Xian atau Jia Xian telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Berikut adalah contoh segitiga Pascal oleh Yang Hui. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastara, berasal dari abad ketiga atau keempat. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Materi yang kedua yaitu konsep aljabar. A. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Sebuah catatan kuno, Chou Pi Xuanjing,
menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pitagoras. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pitagoras jauh sebelum Pitagoras. Di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras terdapat bahasa teorema Pitagoras, juga triple Pitagoras. B. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno dari tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Menurut sejarawan Abraham Barhia Hanasi, atau lebih dikenal di Eropa sebagai Savasorda, menulis buku Liber Embodorum yang diterbitkan di Eropa tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. C. Sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Dalam teks kuno Jiangzhang Xuanzu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. D. Matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi Sekikowa mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulate Problem yang memuat metode matriks. Materi yang ketiga yaitu tentang konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmetika dan geometri. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiangzhang Xuanzu dan berisi persoalan aritmetika dan geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen, yang terdiri dari 13 buah buku. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume, dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.